Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas logistik regression dari mulai teorinya hingga penerapannya. Untuk penjelasan mengenai materi logistik regression akan disampaikan oleh Satrio Iqbal. Oleh kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif. Saya akan mempresentasikan materi mengenai logistic regression, salah satu algoritma klasifikasi yang sering digunakan dalam machine learning. Materi yang akan saya sampaikan ada 4 bagian. Yang pertama ada apa itu logistic regression, yang kedua ada konsep inti, yang ketiga ada output model, dan yang terakhir ada proses training model. Nah, jadi logistic regression itu adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi, meskipun namanya mengandung kata regression. Beberapa contoh penggunaannya yaitu memprediksi apakah seseorang perokok atau bukan berdasarkan data kesehatan. Lalu contoh lainnya yaitu menentukan apakah sebuah email adalah spam atau bukan spam. Berbeda dengan regresi linear yang memprediksi nilai numerik. Logistic regression memprediksi probabilitas antara 0 sampai 1. Nah, probabilitas ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam 2 kelas, seperti 1 untuk perokok dan 0 untuk bukan perokok. Nah, lalu sekarang kita masuk ke konsep dasar dari model ini. Logistic regression menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah output linear menjadi nilai probabilitas. Nah, bisa dilihat rumusnya seperti apa. Nah, dari rumus tersebut, di mana Z adalah hasil dari kombinasi linear semua fitur. Misalnya, fitur yang digunakan bisa berupa hemoglobin, kadar HDL, ataupun yang semacamnya. Semakin besar nilai Z, maka hasil fungsi sigmoid akan mendekati 1. Artinya, kemungkinan besar data tersebut termasuk ke dalam kelas positif. Lalu selanjutnya ada output model. Setelah melalui fungsi sigmoid, model menghasilkan probabilitas. Contohnya, jika probabilitas 0,85, model memprediksi 1 yaitu perokok. Nah, lalu jika probabilitas 0,40, model memprediksi 0 yaitu bukan perokok. Nah, kita bisa menentukan ambang batas atau threshold biasanya di angka 0,5. Nah, jika probabilitas lebih dari 0,5 diklasifikasikan sebagai kelas 1. Lalu sebaliknya, jika kurang dari atau sama dengan 0,5, masuk ke kelas 0, yaitu bukan perokok. Nah, yang terakhir ada training model. Untuk melatih model ini, logistic regression menggunakan fungsi loss bernama binary cross entropy, atau sering juga disebut log loss. Nah, bisa dilihat rumusnya seperti apa. Di sini, Y itu adalah label asli, kayak 0 atau 1. Lalu Y curek adalah prediksi probabilitas dari model. Jika prediksi mendekati label asli, itu sama dengan loss kecil. Jika jauh dari label, sama dengan loss besar. Nah, tujuan proses training adalah mencari bobot W yang bisa meminimalkan nilai loss ini. Nah, sebagai kesimpulan, logistic regression adalah model klasifikasi yang sangat berguna untuk prediksi biner. Keunggulannya adalah sederhana dan mudah diinterpretasikan, lalu bisa menghasilkan probabilitas, bukan hanya prediksi kelas, dan metode ini cocok untuk berbagai masalah klasifikasi di dunia nyata. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Rija. Saya Baik, saya persilahkan. lanjutkan yang yang kelima, evaluasi model. Untuk mengevaluasi performa model klasifikasi, khususnya logistik regression, kita menggunakan beberapa metrik penting. Yang pertama itu ada akurasi, yang kedua itu precision, rekal, dan F1 score. Yang ketiga itu ada ROC curve dan AUC. Logistik regression sendiri sangat cocok digunakan untuk yang pertama yaitu kasus klasifikasi biner. Misalnya ya atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Yang kedua itu ada dataset yang linear parabel, yaitu data yang bisa dipisahkan dengan garis lurus. Lalu selanjutnya yang keenam itu kelebihan logistik regression. Pertama,
Model ini mudah dipahami, baik dari sisi matematika maupun interpretasi outputnya. Yang kedua, itu ada model ini cepat dilatih, bahkan ketika kita menggunakan dataset berukuran besar. Yang ketiga, logistic regression menyediakan koefisien yang bisa diinterpretasikan sebagai pengaruh masing-masing fitur terhadap probabilitas outcome. Lalu selanjutnya yang ketujuh, itu kekurangan logistic regression. Pertama, model ini tidak bekerja dengan baik jika berhubungan antara fitur dan target bersifat non-linear. Yang kedua itu ada logistic regression sangat rentan terhadap multikolinearitas, yaitu ketika dua atau lebih fitur sangat berkorelasi yang bisa membingungkan model. Yang ketiga itu model ini sensitif terhadap outlier, karena outlier dapat secara drastis memengaruhi parameter koefisien. Yang kedelapan yaitu contoh kasus nyata. Sebagai contoh penerapan nyata, kita bisa menggunakan logistic regression untuk memprediksi apakah seseorang adalah perokok atau bukan, berdasarkan fitur kesehatan. Model akan belajar dari data medis seperti HDL, hemoglobin, GTP, dan indikator lainnya untuk menghitung probabilitas seorang termasuk kategori perokok. Dengan pendekatan ini, kita bisa membantu menyaring pasien yang berisiko tinggi dan memberikan edukasi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Alif. Baik, di sini saya akan menerapkan model dari logistik regresi ini ke dalam kasus nyata. Ini adalah tampilan dari Google Colab yang telah kami kerjakan. Untuk yang pertama, kita mulai dari mengimpor data yang sudah dipisahkan menjadi data latih dan data uji. Dataset ini terdiri dari beberapa fitur karakteristik individu seperti usia, tekanan darah, dan lain-lain. Dan label ini target berupa status perokok, 0 untuk bukan perokok dan 1 untuk perokok. Setelah data berhasil dimuat, kita melakukan eksplorasi awal. Salah satunya kita perhatikan adalah distribusi labelnya, apakah jumlah perokok dan bukan perokok seimbang. Ini penting untuk memastikan bahwa model tidak bias terhadap salah satu jenis kelas. Langkah selanjutnya adalah reprocessing. Langkah selanjutnya adalah reprocessing, khususnya normalisasi karena fitur-fitur seperti usia dan tekanan darah punya skala yang berbeda-beda. Kita lakukan normalisasi agar semua fitur berada dalam rentang yang seragam. Ini penting karena logistic regression sangat sensitif terhadap skala data. Kemudian, kita melatih model logistic regression menggunakan data latih yang sudah dinormalisasi. Logistic regression adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi biner dan bekerja dengan menghitung probabilitas suatu data masuk ke kelas tertentu. Dalam hal ini, apakah seseorang tersebut perokok atau bukan. Setelah model dilatih, kita lanjutkan dengan evaluasi performa model menggunakan data uji. Beberapa metrik yang kita gunakan diantaranya adanya akurasi untuk melihat seberapa banyak prediksi yang benar. Di sini akurasinya ada di 0,71 yaitu 71%. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model menggunakan conversion metric dan klasifikasi report. Untuk akurasi model mencapai 71%, yang artinya 71 dari 100 model itu benar. Lalu sekarang kita bisa melihat conversion metricnya. Sebelah kiri atas 4.891 adalah jumlah orang yang benar-benar bukan perokok dan diprediksi bukan produk perokok. Dan prediksi ini benar. Lalu sebelah kanan bawah 3.098 adalah perokok yang berhasil diprediksi dengan tepat oleh model. Sementara nilai 2.145 kanan atas adalah orang yang sebenarnya bukan perokok tapi diprediksi perokok, ini disebut false positive. Dan 1.005 di kiri bawah adalah perokok yang diprediksi bukan perokok, ini false negative.
Kalau kita lihat precision dan recall-nya, model sedikit lebih baik dalam mendeteksi perokok kelas 1. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Selanjutnya kita menggunakan ROC curve. ROC curve ini menunjukkan seberapa baik model membedakan antara perokok dan bukan perokok di berbagai ambang batas. Sumbu Y adalah sumbu Y sumbu Y adalah sumbu true positif atau seberapa banyak perokok yang berhasil dikenali, atau sumbu X adalah false positive rate, seberapa banyak bukan perokok yang salah dikira perokok. Semakin jauh kurva dari garis putus-putus, semakin bagus performa model. Di sini AUC-nya adalah 0,79, yang artinya model punya peluang sekitar 79% untuk membedakan secara acak antara perokok dan bukan perokok. Ini termasuk yang cukup baik di logistic regression. Nah, ini adalah simulasi prediksi data baru, yaitu saya mencantumkan sampel data untuk diprediksi menggunakan model yang telah dibuat sebelumnya, dan ini adalah hasil dari model tersebut. Dari data ini muncullah satu atau disebut juga perokok. Nah, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.